Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Nah, apa sih sumber daya alam itu? Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang tersedia secara alami dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ada beberapa upaya untuk melestarikan sumber daya alam. Yang pertama yaitu penghematan. Pemanfaatan sumber daya alam perlu dibarengi dengan penghematan. Terlebih lagi untuk sumber daya alam yang tidak terbarukan. Penghematan dilakukan agar ketersediaannya sumber daya alam terjaga dalam waktu lama. Jika sumber daya alam habis, masyarakat Indonesia akan mengalami kesulitan. Upaya yang kedua yaitu perlindungan. Meskipun bersifat terbarukan, sumber daya alam berupa hewan dan tumbuhan dapat mengalami kepunahan. Salah satu langkah untuk mencegah hal tersebut perlu dibuat area khusus untuk perlindungan. Contoh perlindungan terhadap hewan dan tumbuhan dapat berupa taman nasional, cagar alam, dan swaka marga satwa. Dan upaya yang terakhir yaitu pemeliharaan. Pemeliharaan akan aset yang tak ternilai harganya sangat penting dilakukan untuk kelangsungan hidup generasi berikutnya. Hutan produksi yang ada harus dijaga dari penebangan liar dan kebakaran hutan. Penebangan harus dilakukan dengan cara tebang pilih agar pohon yang berusia muda tidak rusak. Pemeliharaan hewan-hewan yang hampir punah dilakukan dengan usaha penangkaran. Nah, selanjutnya ada beberapa usaha yang dapat dilakukan oleh manusia dalam melestarikan sumber daya alam. Yang pertama yaitu melakukan reboisasi atau penghijauan terhadap daerah atau hutan yang gundul. Penebangan hutan harus melalui prosedur yang benar, misalnya dengan memilih pohon yang sudah tua dan membiarkan pohon yang masih muda. Penebangan pohon juga harus disertai dengan penanaman kembali, supaya di kemudian hari fungsi pohon yang ditebang dapat diganti dengan pohon yang baru. Usaha yang kedua yaitu tidak meninggalkan titik-titik api saat meninggalkan hutan, misalnya titik api setelah mengadakan kegiatan kemah di kawasan hutan. Titik api tersebut dapat menyebabkan kebakaran hutan, sehingga hutan gundul dan polusi udara. Yang ketiga yaitu, selain di wilayah hutan, penghijauan juga perlu dilakukan di daerah aliran sungai, agar tidak terjadi erosi yang menyebabkan pendangkalan sungai. Pendangkalan di sepanjang aliran sungai dapat menimbulkan banjir pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau. Yang keempat, untuk mengurangi pencemaran udara, penghijauan juga dapat dilakukan di daerah perkotaan. Penghijauan dilakukan dengan menanam pohon di lahan-lahan kosong dan memperbanyak jalur hijau. Dan yang kelima, selain menanam pohon, penggunaan bahan bakar minyak sebagai sumber polusi udara juga harus dikurangi semaksimal mungkin. Yang keenam, mencegah terjadinya pencemaran air dapat dilakukan dengan tidak membuang sampah atau limbah industri ke sungai. Dan yang terakhir, kerusakan tanah dapat dicegah dengan tidak melakukan kegiatan ladang berpindah. Setelah ditanami suatu jenis tanaman, lahan pertanian sebaiknya ditanami dengan tanaman lain. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah kerusakan tanah akibat ketidakseimbangan nutrisi di dalamnya. Sementara itu, untuk mencegah erosi dapat dilakukan dengan membuat sengkedan atau terasering pada lahan pertanian miring. Usaha melestarikan sumber daya alam dapat dilakukan sejak dini, mulai dari hal kecil. Usaha tersebut dapat dilakukan dengan tidak membuang sampah sembarangan, menghemat penggunaan barang-barang dari plastik dan logam, menggunakan kembali barang yang sudah digunakan, dan melakukan daur ulang terhadap barang-barang yang sudah tidak terpakai. Ingatlah bahwa langkah kecil kita dapat memberikan perubahan besar terhadap pelestarian lingkungan jika kita
dilakukan dengan secara konsisten. Nah, jadi pentingnya keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam yaitu bertujuan agar sumber daya alam tidak habis. Dengan begitu, keseimbangan alam akan tetap terjaga kelestariannya. Nah, kira-kira dari penjelasan materi yang Ibu sampaikan, apakah ada yang kesulitan atau ingin bertanya? Jika ada, tulis di kolom komentar ya. Nah, jadi kesimpulan pada materi hari ini yaitu sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang tersedia secara alami dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan sumber daya alam yaitu dengan cara penghematan, perlindungan, dan pemeliharaan. Dan pentingnya keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam yaitu bertujuan agar sumber daya alam tidak habis. Dengan begitu, keseimbangan alam akan tetap terjaga kelestariannya. Baik, penyampaian materi telah selesai. Sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu, apabila ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.